Pandangan dalam fikih Islami, apakah yang wajib itu, nah ini berkaitan dengan usul fikih juga, wajib muasa pada sholat fardu. Dalam mazhab Syafi'i, nah ini agak berbeda sebenarnya dengan mungkin banyak orang ketahui. Memang sholat fardu itu wajibnya atau waktunya itu luas ya, dalam artian mulai dari masuk waktu sampai akhir waktu. Misalnya jam zuhur itu mulai dari 12 berakhir jam 3. Maka seluruh waktu dari jam 12 sampai jam 3 itu adalah waktu sholat zuhur. Itu sholat zuhur. Di waktu yang mana saja dikerjakan dalam mazhab Syafi'i, maka sholatnya sah. Kerjakan jam 12 lewat 1, jam 3 kurang 5 menit. Nah, hukum sholatnya sah. Memang ada perbedaan pahala tentunya. Kalau orang mengerjakan di sholat di waktu fadilah, maka lebih lebih besar pahalanya. Dalam lebih besar di sini dalam artian di samping mendapatkan pahala wajib, dia mendapatkan pahala menyegerakan sholat fardu. Tapi secara keseluruhan, di waktu manapun dia kerjakan sholat fardu, maka sholatnya sudah sah. Oke. Tapi, nah ini ada perbedaan pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Apakah misalnya kan tadi kita sudah eh, sepakati bahwasanya di waktu yang mana saja sholat fardu itu sah dalam mazhab Syafi'i. Namun, apakah ketika seseorang ingin meninggalkan sholat fardu di awal waktu dan mengerjakannya di waktu setelah itu, perlukah dia berazam? Berazam itu perlukah dia memasang azam ya? Azam itu dia seperti niat juga, tapi tidak memenuhi syarat-syarat niat. Jadi keinginan kuat saja. Apakah perlu dia berazam untuk mengerjakan di waktu yang kedua atau tidak perlu? Contohnya seperti ini. Jam 12 waktu sholat zuhur masuk. Saya kebetulan ada uzur tidak bisa mengerjakan di awal waktu. Baru bisa nanti di jam 2 siang misalnya. Nah, apakah ketika saya menunda mengerjakan sholat zuhur di waktu awal, itu harus berazam untuk mengerjakan nanti di waktu yang berikutnya, yaitu jam 2. Nah, ada dua pandangan di sini. Pandangan pertama mungkin ini yang kita atau banyak orang pahami, itu tidak perlu. Ya, ketika masuk waktu zuhur, ketika tidak tidak bisa mengerjakan di awal waktu, mungkin ada uzur, maka tidak perlu berazam sama sekali. Ya, di dibiarkan begitu saja maksudnya. Ini kita tidak berbicara pahala besar atau kecilnya, tapi dari segi boleh tidak, bolehkah untuk mengundur sholat tanpa berazam terlebih dahulu. Nah, pendapat yang banyak disampaikan bahkan oleh para ahli hukum eh, sendiri, baik itu fikih maupun usul fikih, itu menyatakan tidak perlu. Namun pendapat yang kuat sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, bahkan Imam Nawawi berpandangan seperti itu, menyatakan wajib hukumnya berazam. Berarti kalau wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Berarti kalau misalnya saya menunda sholat ke waktu berikutnya, misalnya jam 2 atau jam setengah 3, maka di awal waktu itu saya sudah harus pasang azam bahwasanya akan menunda sholat nanti di jam tertentu misalnya. Dan ini tidak berkaitan memang dengan sah atau tidak sholat, sah atau tidak sahnya sholat. Sholatnya tetap wajib dan kalau dikerjakan dalam waktu yang tadi itu tetap sah. Tapi kalau menurut pendapat ini yang menyatakan wajib berazam, maka ketika dia tunda tanpa berazam, maka dia ada dapat dosa. Berarti untuk menggugurkan dosa itu harus berazam terlebih dahulu. Tapi ini memang agak berat ya kadang-kadang eh, kita terlupa ya, mudah-mudahan dengan ada tidak 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 wajib.
Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari hal tersebut. Tapi itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Nah, dalam di sini kan kata kata hadis di dalam hadis disebutkan hatta hana waktu tulu'i syamsi, sampai-sampai waktu terbit matahari itu sebentar lagi. Berarti ini kalau hana itu kan waktunya ya beberapa saat lah, tidak terlalu panjang. Berarti ada kemungkinan ini sudah di akhir waktu. Nah, perlu juga kita ingat bahwasanya masalah wajib waktu wajib sholat itu juga ada perbedaan pandangan ternyata dalam mazhab Hanafi. Waktu yang menggugurkan sholat fardu itu sebenarnya adalah di akhir waktu. Dalam mazhab Hanafi bahkan menyatakan waktu sholat yang menggugurkan kewajiban fardu itu sebenarnya di akhir waktu. Ditambah lagi memang dalam mazhab Hanafi masuk waktu subuh itu atau afdol, bukan masuk ya, tapi afdolnya waktu subuh itu bahkan kalau sudah agak terang sedikit. Beda dengan Syafi'iyah. Syafi'i itu ketika masih gelap gulita, nah itu yang paling dianjurkan mengerjakan sholat subuh. Waktu yang dianjurkan untuk mengerjakan sholat subuh. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, kalau sudah agak terang langit, ya bukan berarti sudah terbit matahari juga, tapi misalnya kalau di kita itu setengah jam sebelum syuruk, biasanya kan sudah bercahaya langit. Nah, itu waktu yang dianjurkan dalam mazhab mazhab Syafi'i. Jadi itu ada perbedaan pandangan fikih, fikih sholat secara khusus terkait dengan waktu dan afdholiyah dan kewajiban berazam. Kemudian kita lanjutkan. وهذا ليس بعجب وأعجب العجب أن الله تعالى أمر ميكائيل عليه السلام أن يأخذ الشمس بجناحه حتى لا تطلع الشمس طويلا لأجل علي رضي الله تعالى عنه وقال هذه الدرجة بحرمة الشيخ الفاني ما أنه كان نصرانيا. Kemudian ditambahkan oleh pengarang dan ini bukanlah hal yang menakjubkan, maksudnya bukan yang paling aneh dalam kisah ini. Yang paling aneh itu, yang paling menakjubkan itu adalah Allah memerintahkan Mikail alaihissalam untuk menahan matahari dengan sayapnya sehingga matahari agak telat terbitnya karena Ali tadi. Ya memang kisah-kisah ini perlu kita buktikan, tapi intinya adalah memuliakan orang tua. Kemudian hikayatun ukhra, kisah lain, lamma qarubat wafatu Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala. Tatkala Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi sudah dekat dengan ajalnya, wa kana yauma idzin ibnu tsamanina sanah. Ketika itu Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi sudah berumur 80 tahun. Famaridha syaikhu fa'amara li Abi Mansur ayatluba abdan. Jadi wafatnya Ustadz Abi Mansur. Ustadz, jadi bukan Abi Mansurnya, tapi guru dari Abi Mansur Al-Maturidi. Maka tatkala sakit Syekh atau Ustadz Abi Mansur tadi, beliau memerintahkan kepada Abi Mansur muridnya untuk ayatluba abdan bimithlihi sinnan, untuk mencarikan budak yang sepantaran dengannya, itu yang sudah berumur 80 tahun. Wa yashtari wa ya'tiq anhu, untuk membelinya dan memerdekakannya atas nama dia. Ditolong carikan saya seorang budak yang juga sepantaran saya 80 tahunan, beli lalu merdekakan dia, gantikan aku untuk memerdekakannya begitu. Fatalaba Abu Mansur Fatalaba Abu Mansur fama wajada mithla hadzal abdi faqalu. Maka Abu Mansur Al-Maturidi pun berusaha mencoba untuk mencari, namun dia tidak menemukan yang semisal dengan gurunya tadi atau yang sepantaran. Faqalu kaifa tajidu abdan ibna thamanina sanatan, thamanina sanatin.
Maka orang-orang pun bertanya, bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan seorang budak yang berumur 80 tahun? Wa huwa yabqa 'ala riqqi wa lam yu'taq. Dan dia masih dalam perbudakan dan belum dimerdekakan. Karena biasanya ada ada tradisi juga kalau budak itu sudah hampir-hampir tua, biasanya dimerdekakan atau mereka sudah membebaskan diri mereka dengan cara me, apa namanya ada istilahnya budak itu yang apa ya, budak yang menebus dirinya gitu. Nah, biasanya kalau sudah umur 80 tahun, biasanya mereka menebus dirinya. Faraja Abu Mansur rahimahullah ila ustadihi fa akhbarahu. Kemudian Abu Mansur kembali dan mengabarkan gurunya an maqalatin nas tentang ucapan manusia tadi atau perkataan orang-orang. Falamma samiyal ustadu hadhihi al-maqalata wada'a ra'sahu 'ala turab wa naja rabbahu wa qala. Ketika Ustadz Abu Mansur tadi, ya gurunya Abu Mansur tadi mendengar perkataan itu, dia meletakkan kepalanya di atas tanah sembari memohon pada Tuhannya. Wa qala ilahi Tuhanku innal makhluqa la yahtamil min karamihi idza balagha abduhu thamanina sanatan idza balagha abdahu thamanina sanatin bi an yabqa 'ala riqi bal ya'tiquhu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk-makhlukmu eh, tidak mampu atau tidak mampu membendung kemuliaannya atau kedermawanan mereka dengan apabila budak yang mereka miliki itu sudah sampai 80 tahun dan masih dalam keadaan budak atau masih dalam status budak. Bahkan tetapi mereka memerdekakannya. Fa'ana balagtu thamanina sanatan. Fa'ana balagtu thamanina sanatin fakaifa la ta'tiquni. Sedangkan aku sudah sampai berumur 80 tahun. Oh, kenapa sanatin Anda baca saja? Memang sanatan ya. Fa'ana balagtu ma'adratan fa'ana balagtu thamanina sanatan fakaifa la tu'tiquni. Sedangkan aku sudah mencapai 80 tahun. Bagaimana mungkin engkau tidak memerdekakanku dari neraka? Wanta karimun jawadun azimun. Sedangkan engkau itu maha karim, maha dermawan, jawad, azim, ghafur, syakur, dan hakim. Engkau itu maha eh, mulia, maha dermawan, kemudian maha agung, maha penghapus dosa, kemudian juga syakur, ya. Kemudian hakim, fa'atiq fa'ataqahu Allah Ta'ala bihusni munajati. Kemudian Allah pun memerdekakan Ustadz Abi Mansur, guru Abi Mansur, karena permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah terakhir dalam hadis ini yang disampaikan oleh pengarang. Di hadis ini intinya adalah bagaimana posisi eh, seorang tua itu memiliki nilai khusus di sisi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis lain disebutkan min husnil mar'i man hasuna amaluhu an tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dan juga banyak hadis-hadis lain yang mendukung hadis yang disampaikan dalam kitab ini. Akan disebutkan kalau orang yang sudah memutih rambutnya, ada sudah banyak uban yang tumbuh, maka itu menjadi penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah memuliakan orang tua, nah yang muda-muda juga diperintahkan untuk memuliakan orang tua tersebut. Baik, itu Asatis untuk hadis pagi ini. Mungkin kita lanjutkan langsung ke
ke ilmu nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kemarin sudah kita baca niyabatul wawi anid dhammah. Waw sebagai pengganti dhammah sebagai dalam tanda rofa. Sudah kita baca bagian jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian kita pindah sekarang ke al-asmaul khamsah. Di sini disampaikan wa ammal asmaul khamsatu fahiya hadhil alfazul mahsurah allati addaha al-muallifu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Dan adapun isim yang lima, maka dia terbatas pada lima lafaz saja yang disampaikan oleh mu'alif, oleh Ibnu Ajurrum. Apa saja yaitu pertama abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Ada abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuka, eh, pamanmu, wa fuka, mulutmu, dhu malin. Ada lagi yang menambah satu lagi, hanuka. Maksudnya adalah sesuatu yang jelek, bahkan juga bisa dipakaikan untuk mohon maaf kemaluan, hanuka. Wahia turfa'u bil waw. Eh, Kata-kata ini dirofakkan dengan waw niyabatan anil dhammati, menggantikan dhammah yang mana dhammah itu adalah tanda asli untuk rofa. Contohnya apa? Hadara abuka, telah hadir abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dhu malin. Wa kadza taqul hadza abuka wa taqul abuka rajulun salihun. Gitu juga kalau kamu ucapkan hadza abuka, berarti abuka yang di awal itu sebagai fa'il. Hadhara fi'il, abu fa'il, kaf mudhaf, fun ilai, abu mudhaf. Hadza abuka, ha ini harfut tambih dalam mazhab Basrah. Za itu baru mubtada'nya, tapi indal kufiyin hadza secara keseluruhan adalah mubtada. Abuka khabar, kaf mudhafun ilaih, abu mudhaf. Wa taqulu juga dalam ungkapan lain abuka rajulun salihun. Kalau yang tadi hadza abuka abun sebagai khabar, yang berikutnya abuka rajulun salihun, abu sebagai mubtada. Abu mubtada, kaf itu mudhafun ilaih, abu mudhaf. Abuka berarti ini idhofah. Nah, idhofah itu sudah diposisikan sebagai ma'rifah. Rajulun salihun. Rajulun salih. Rajulun khabar dari Abu. Salihun sifat untuk rajul. Abuka rajulun salihun. Wa qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladhu ilmin inni ana akhuk. Fakullu ismin minha fi hadhil amthilati marfu'. Setiap isim-isim dari contoh-contoh barusan itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Oke, mohon maaf Asatis karena masalah jaringan Anda terlempar barusan. Kita lanjutkan. Nah,
Kemudian kata beliau, fakulus minha fi hadhil amthilati marfu'. Setiap isim yang disebutkan barusan adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an dhammah. Tanda rafa'nya adalah waw sebagai ganti dari dhammah. Wa ma ba'daha min ad-dhamiri aw lafzi malin aw lafzi ilmin mudhafun ilaih. Dan kata setelahnya, baik itu dhamir atau lafaz mal atau lafaz ilm, ya wa innahu ladzu ilmin. Itu merupakan mudhafun ilaih. Jadi bukan asmaul khamsahnya. Tapi asmaul khamsahnya hanya merujuk kepada abu abu sebenarnya, tapi selalu dipadankan dengan dhamir setelahnya. Lalu wa'lam anna hadhil asma al khamsata la tu'rabu hadha al i'ra la tu'rabu hadha al i'raba illa bi syurut. Ketahuilah bahasanya asma khamsah atau isim yang lima ini tidak di'rabkan dianya dengan i'rab ini kecuali dengan syarat. Berarti ada syarat-syarat khususnya, tidak serta-merta tanda i'rab asmaul khamsah itu harus wow, ya, ada syarat-syaratnya. وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. Dan syarat-syarat yang akan kita sampaikan kata beliau ini ada yang berlaku untuk keseluruhannya, kelima-limanya, dan ada juga syarat yang hanya berlaku khusus untuk kata-kata tertentu. Mulai dari yang pertama dulu. Amma syurutu allati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurut. Adapun syarat yang disematkan ke seluruhnya, yang dipakaikan kepada seluruhnya ada empat. Al awal an takuna mufradatan. Jadi harus mufrad, tidak boleh musanna apalagi jamak. Ketika dia musanna seperti abani, maka tidak bisa dibaca abanuka. Begitupun kalau dia jamak abaun, tidak bisa abauka. Maka dia harus mufradah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Wasani antakuna mukabbaratan. Dan katanya harus kata-kata yang dalam bentuk mukabbarah. Mukabbarah itu yang normal. Tidak ada tasghir di sana. Kalau tasghir itu kita dalam bahasa Arab maksudnya adalah mengecilkan posisinya atau bentuknya. Contohnya kitabun itu mukabbarah ya dalam bentuk normalnya. Kalau kita kecilkan jadi kutaibun, buku kecil. Abun ya dalam bentuk normalnya. Kalau kita kecilkan, maksudnya adik dari ibu atau ayah. Kalau kita mungkin Pak Ete kalau di Minang ya, Bapak Kete. Maka dalam bahasa Arabnya berarti Ubayyun, Ubay, Ubay, ayah kecil, yang secara umur lebih lebih muda. Dia harus mukabbarah. Kalau musagharah tidak bisa, maka ubayyuka tidak boleh. Harus abuka. Ukhayyuka juga tidak boleh. Harus akhuka dalam bentuk mukabbarah. Wathalisu an takuna mudhafatan. Harus dia mudhaf. Dia dalam kondisi diidhofahkan. Tidak boleh dia berdiri sendiri. Kalau abu saja tanpa ada kafnya, maka tidak sah kita katakan ja'a abu. Harus ja'a abun. Atau kalau tetap ingin ada wawunya, berarti harus ja'a abuhu atau abuka dan seterusnya. Kemudian warabi'u antakuna idhafatuhu li ghairi ya'il mutakallim. Maka domirnya itu harus selain ya mutakallim. Kalau ya mutakallim tidak berlaku juga. Contohnya yang ya mutakallim apa? Abi, akhi, hami, fi. Nah, itu tidak boleh dijadikan seperti abiyuka. Abiwuka juga tidak boleh. Jadi domirnya itu selain ya mutakalim. Abuka boleh, abukuma boleh, abukum boleh, abuhu boleh, abuhuma boleh, abuhum boleh, abuha boleh, abuhuma boleh, abuhunna boleh, abuki boleh, abukuma boleh, abukunna juga boleh. Juga boleh abuna juga boleh. Yang tidak boleh abi. Oke. Fakharaja bishtirat, kemudian beliau detailkan lagi. Jadi ada syarat yang berlaku umum, ada empat syarat ya.
Beliau detailkan lagi di sini. Fakharaja bishtiratil ifradi ma law kanat musannatan au majmu'atan. Maka berdasarkan syarat yang pertama berarti tidak termasuk di sini yang dalam bentuk tasniyah dan bentuk jamak. Baik itu jamak mudzakkar atau jamak taksir. Jamak mudzakkar di sini berlaku jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak ada jamak muannas salim? Karena kata-katanya tidak ada yang untuk perempuan di sini. Abu laki-laki, aku laki-laki, dan seterusnya. Fa innaha law kanat majmu'atan jam'at taksiri u'ribat bil harakati zahirah. Kalau dia majmu'ah, majmu'ata jam'i taksir, ya, law kanat majmu'ata jam'i taksirin, ya. Fa inna law kanat majmu'ata jam majmu'ata jam'i taksirin u'ribat bil harakati zahirah. Kalau di jamak jamak taksir, maka i'rabnya itu dengan harakat yang tampak. Contohnya apa? Al-aba'u, diharokat pada hamzah akhirnya yang dijadikan tanda i'rab rafa'nya. Yurabbuna abna'ahum wa taqul ikhwanuka, ikhwan jamak dari akhun. Yaduka allati tabtishu biha, saudara-saudaramu merupakan perpanjangan tanganmu yang dengannya kamu mengambil atau memegang, ya. Ini contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin. Ini uslub-uslub tarbiyah. Waqala Waqala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Ini contoh dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak ada ikhwatu karena dia jamak taksir ikhwatun. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikhwana. Walau kanat musannatan, kalau dia musanna u'ribat i'rabal musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Kalau asmaul khamsah ini dalam bentuk tasniyah atau musanna yang jumlahnya dua, maka diirabkan i'rab musanna yang normal, yaitu dengan alif kalau dia posisi rofa. Contohnya apa? Kitaban, kitabani, kitabani, atau aba, abawani, abawani. Raf'an wa bil ya'i nasban. Kalau dengan ya, kalau dia nasab. Ra'aitu aban, ya. Ra'aitu aba atau akhawani. Ja'a akhawani. Ra'aitu akhawaini. Begitupun dalam kondisi jar. Wa sayati bayanuhu qariba, dan akan datang penjelasannya setelah ini. Taqulu abawaka rabbayaka. Abawaka rabbayaka. Wa taqulu ta'addab fi hadrati abawaika. Oke. Wa qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Ini kisah Nabi Yusuf, ya. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Faslihu baina akhawaykum. Walau kanat majmu'ata jam'i mudzakkarin saliman. Kalau dia jamak mudzakkar salim rufi'at bil wawi ala ma taqaddam, maka dirofakkan dengan waw seperti yang sudah dijelaskan. Wa nusibat wa jurrat bil ya, dan dinasabkan dijarkan dengan ya. Taqul haula'i abuna wa akhuna. Wa taqulu ra'aita abina wa akhina wa lam yujma' bil wawi wan nun, dan tidak dijamakkan dengan waw dan nun. Ghairul abi wal akh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau hamun itu jamaknya bukan hamunun. Bentuknya bukan seperti akhun dan abun, itu maksudnya. Selebihnya tidak dengan waw dan nun kalau ingin dijamak mudzakkar salimkan. Wa kana al-qiyasu yaqtadi ala
alla yujma' syai'un minha hadzal jama'ah. Dan sesuai kias menghendaki tidak hendaklah tidak dijamakkan sesuatu dari contoh-contoh ini dengan bentuk akhuka dan abuka. Itu secara kias. Wa kharaja bishtirati an takuna mukabbaratan. Kemudian dengan syarat mukabbarah maka tidak termasuk law kana musagharatan fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati zahirah. Dan diharapkan dengan harakat zahirah yang tampak, harakat yang akhir yang tampak. Hadza ubayyun wa ukhayyun. Jadi tidak ada ubayyu, ukhayyu, tapi langsung ubayyun dengan dhammah, ukhayyun dengan dhammah. Wa taqulu ra'aitu ubayyan. Saya telah melihat Ubay, Pak Ete, uh, Pak Ci, ya. Wa ukhayyan, wa taqulu maratu bi Ubayyin wa ukhayyin. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan dan keluar atau tidak termasuk lantaran syarat harus mudhaf itu ma law kanat munqati'atan anil idhafah. Kalau dia tidak ada idhafah atau terputus dari idhafah. Fa inna hina idzin tu'rabu bil harakati zahirati aidha. Dia juga diirabkan kalau seperti ini dengan harakat yang tampak. Yang i'rabnya itu bukan dengan huruf tapi bil harakat. Karena i'rab itu ada bil huruf dan bil harakat juga. Wa taqulu hadza abun wa taqulu ra'aitu aban wa taqulu marartu bi abin wa kadzalika al baqi. Begitu seterusnya. Ra'aitu hamin, ra'aitu famin. Kenapa fuka itu mulut bukankah mulut itu famun ya? Nah, khusus pada Asmaul Khamsah kalau dia diidhafahkan dia jadi fuka. Tapi kalau dia sendiri tidak ada fun tidak ada tapi kembali kepada asalnya itu famun. Ya kalau abun kan jelas kalau berdiri sendiri berarti dia abun. Kalau dia Asmaul Khamsah abuka. Fuka ketika dijadikan lagi normal bukan berarti dia fun tapi kembali kepada famun. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم إن له أبا شيخا كبيرا وخرج باشتراط أن تكون إضافته لغير ياء المتكلم. Kemudian syarat berikutnya syarat keempat idhafahnya itu harus selain ya mutakallim. Malau udhifat. Jadi dengan lantaran syarat ini maka tidak termasuk kalau udhifat ila hadhil ya. Kalau diidhafakan asmaul khamsah itu kepada ya ya mutakallim, dhamir ya mutakallim maksud. Fa innaha hina idzin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Maka tatkala itu hina idzin ini kan tanwin maksudnya adalah fa inna hina tudafu liya biya il mutakallim ya mutakallim maka i'rabnya dengan harakat yang muqaddar yang disembunyikan ala ma qabla ya il mutakallim yang disembunyikan sebelum ya mutakallim itu misalnya abi abi muqaddarah ala ma qabla ya il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah dan tidak bisa dimunculkan atau dilarang untuk memunculkan harakat aslinya karena istighalul mahalli karena dia harus menjaga dhamir ya yang ada di setelahnya. Jadi ini menimbang-nimbang ya mutakalim ini hanya cocok dengan kasrah, maka huruf sebelum ya mutakalim harus rela untuk menyembunyikan harakatnya. Saya kita katakan jaa abi, harusnya kan jaa abu li, tapi karena ya ini sudah melekat pada abun dan ya ini tidak mau harkat sebelumnya kecuali kasrah, akhirnya abun merelakan harkat dhammahnya dia sembunyikan. Fa inna hina idin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim. Ini ya'i harusnya ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Mana'a di sini kan fi'il, fa'ilnya ishtighalul mahalli.
Nah, ini berjarak antara fiil dan fa'ilnya. Karena ada min zuhuriha. Ini salah satu uslub. Jika ada jar majrur maka tidak apa mendahului fa'il. Di fa'il itu walaupun secara tertib dia diakhirkan, tapi secara derjat dia didahulukan. Yang didahulukan di sini maksudnya setiap fiil harus setelahnya itu fa'il sebenarnya secara posisi. Tapi secara penulisan penyebutan tidak harus. Kemudian taqulu hadara abi wa akhi wa taqul ihtaramtu abi wa akhil akbar. Akhi al-akbar. Nah, di sini kelihatan tuh akbaro. Ini kan sifat-sifat itu tabi'un, mengikuti kepada yang diikuti. Apabila yang diikuti itu fathah harkatnya atau dia itu nasab, maka i'rabnya juga harus nasab yang sesuai dengan dia. Karena ini isim mufrad, tanda nasabnya isim mufrad itu adalah fathah. Berarti akhi itu pun sebenarnya adalah akha li. Ihtaramtu akhan li. Tapi disembunyikan harkat fathahnya. Wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbar. Aku tidak berbicara di hadapan abi wa akhil akbar. Nah, ini juga ternyata ada kaitan dengan hadis kita tadi. Ya, dari uslub beliau ini membenarkan atau menguatkan isi dari hadis ketiga tadi itu memuliakan. La atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbar. Aku tidak akan berbicara di hadapan ayahku dan saudara laki-laki tua tertuaku. Ihtaramtu abi wa akhil akbar. Wa qala Allah Ta'ala inna hadha akhi ana Yusuf wa hadha akhi fa alqawhu ala wajhi abi. Itu sepertinya Syekh Muhyiddin ketika menulis bab ini sangat terpaut dengan surat Yusuf karena dari tadi contohnya banyak sekali dari surat Yusuf. Wa amma syurutu allati tukhtassu bi ba'dihha duna ba'din. Syarat-syarat yang khusus pada satu jenis saja, tidak mencakup seluruhnya. Faminha anna kalimata fuka, ini contoh fuka. Jika disampaikan di awal ada syarat yang berlaku untuk seluruh kata, ada yang hanya berlaku untuk kata-kata tertentu. Nah, sudah beliau jelaskan apa saja syarat yang berlaku untuk semua kata, kemudian pindah pada kata khusus yang memiliki syarat khusus. Itu kata fuka. Fuka inilah tu'rabu hadzal i'raba illa bi syaratin. Kata ini tidak diirabkan kecuali dengan satu syarat bi syaratin. Nakirah isim mufrad nakirah berarti ini mempertegas hanya satu syarat illa bi syaratin an takhluwa minal mim. Nah, tidak ada mimnya karena kan mulut itu aslinya famun. Tapi kalau mimnya juga mau dia harus ada yang dikorbankan. Kalau mau dengan waw, maka harus berpisah dengan mim. Kalau tidak mau berpisah dengan mim, maka waw tidak bisa eh, apa namanya? Tidak bisa ya, bergabung dengan fa-nya. Falau ittasalat bihal mimu, ittasalat fi'il muannas al mim fa'ilnya. Jadi huruf hijaiyah itu dihukumi seperti muannas, muannas majazi ya. Karena muannas itu ada dua, muannas majazi, muannas hakiki. Bagaimana membedakannya? Di antara para ahli nahwu membedakannya seperti ini. Ha- Muannas hakiki itu malaha farjun. Setiap yang memiliki, mohon maaf, kemaluan, maka itu muannas hakiki. Seperti Zainabu, walaupun tidak ada tamar butohnya. Hindu, Hindun, itu juga muannas hakiki. Tapi kalau tidak memiliki kemaluan, seperti Mimun dan seterusnya, berarti itu muannas majazi. U'ribatil mimu bil harakati zahirah dengan harakat zahirah. Contohnya hadza famun hasan. Ini mulut yang hasan baik. Wa taqulu ra'aitu faman hasanan. Wa taqulu nazartu ila famin hasan. Wa hadza syaratun zaidun fi hadhil kalimati bi khususiha. Syarat yang ini merupakan syarat tambahan khusus untuk kata-kata fuka.
dari 4 syarat sebelumnya. Berarti untuk fuka itu jadi 5 syarat. Kemudian ditambah lagi wa minha anna kalimata dzu, ini syarat yang juga berlaku khusus untuk dzu, tidak berlaku untuk abu, akhu, hamu dan fu. Yaitu hanya untuk kata dzu. La tu'rabu hadzal i'raba, tidak diirabkan huwa, la tu'rabu huwa, huwanya kembali kepada dzu. Hadzal i'raba, ini maf'ul bih dari tu'rab illa bisyaratain. Nah, dzu ini bahkan tambahannya 2 syarat, beda dengan fu. Fu hanya 1 syarat tambahan. Apa syarat yang pertama? Al-awwalu an takuna bima'na sahibin. Dzu ini harus bermakna sahib. Wathani an yakuna alladhi tudafu ilaihi ismu jinsin zahira ghaira wasfin. Kemudian yang menjadi mudhafun ilaihnya itu harus isim jenis. Isim jenis yang zahir bukan wasfin. Berarti kalau misal kita katakan dzu qaimin maka tidak sah karena qaim itu sifat, harus isim jenis. Dzu malin, dzu ilmin, dzu barakatin, dzu apa lagi? Ya, memiliki banyak, dzu ma'rifatin ya. Kemudian dzu jundin yang memiliki banyak tentara dan seterusnya. Itu boleh, tapi kalau sifat tidak boleh. Berarti dzu qaim yang memiliki banyak, berdiri, tidak sah, tidak boleh. Fa illam takun bima'na sahib bi an kanat mausulatan, karena du ini juga kadangkala berposisi sebagai isim mausul. Nah, kalau du berposisi sebagai isim mausul, maka dia itu mabniyah, dia selalu mabni, ya mabni. Jadi du-nya ini harus memang bermakna sahib. Ya, kalau zu malin berarti Suharto. Su zu malin harto. Suharto. Wa misaluha ghaira mausulatin. Qawlu Abi Tayyib al-Mutanabbi. Contohnya ghair mausulah. Contoh tidak yang tidak berarti mausul, yang tidak berfungsi sebagai mausul. Berarti perkataannya Abu Tayyib al-Mutanabbi, seorang penyair. وذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. Orang yang memiliki akal itu akan diberikan kenikmatan lantaran akalnya, dan orang dan saudara kebodohan akan menikmati penderitaan. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. 2 syarat ini syarat tambahan untuk kalimat lu secara khusus selain dari 4 yang awal. Berarti untuk kata-kata abu, aku, dan hamu hanya ada 4 syarat. Untuk kata fuka ada 5 syarat. Untuk kata dzu malin atau kata dzu itu ada lima, 5 syarat. Baik, Asetis, itu untuk muzakarah nahwu kita. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan fikih. Sebelum pindah ke fikih, barangkali ada tambahan, ada pertanyaan dari Asatis, saya persilakan. Ustaz, izin bertanya kan Silakan, Zazul. untuk yang apa fuka itu kan misalkan apa, dibaca fa muka itu bisa nggak? Maksudnya, kan tadi kan kalau ada waw jadi mimnya dihapus, ya dihapus mimnya gitu ya. Jadi kemudian harokatnya pun diganti jadi di toma. Kalau seandainya nggak kita kasih wawnya itu secara bahasa Arab tetap boleh atau gimana gitu atau harus wajib jadi fuka gitu. Baik, Zazul, jazakumullah. Ya, kalau misalnya tetap
ingin ada idhofah dan ada mim, ada fa, maka tetap boleh, tetap bisa. Jadi famuka. Jadi larangan itu berlaku kalau ingin dijadikan bentuk asmaul khamsah. Kalau tidak dijadikan bentuk asmaul khamsah berarti i'rabnya i'rab harokat dengan dhammah. Famuka, famaka, famika. Ya, jadi secara, boleh, tetap saja boleh. secara makna ada perubahan makna atau sama? Secara Fukas, makna fukas. rasanya tidak ada Ustaz Zul. Maknanya sama saja. Ada lagi San, untuk yang dua tadi San, itu kalau seandainya itu bertemu dengan sifat itu tetap boleh ya, tapi tidak dianggap sebagai asmaul khamsah gitu aja berarti. Dan, Hmm, dan maknanya tetap secara, secara makna dia tidak boleh sebenarnya Ustaz Zul karena lu itu kemungkinan isim mausul atau tadi bimakna sahib. Kalau isim mausul setelahnya harus memenuhi syarat juga. Kalau isim mausul berarti harus ada aid dan seterusnya. Dan biasanya eh, contohnya apa? Oh ya, betul Sazul. Betul Sazul. Kalau dia bimakna isim mausul, setelahnya itu tidak dianggap lagi sebagai kesatuan dari Asmaul Khamsah. Berarti itunya bukan Asmaul Khamsah. Itu saja berarti yang membedakan. Dia tetap bisa karena dia bimakna alladzi ya. Alladzi qa, alladzi qaim. Nah, i'rabnya juga setelah qaim itu juga bukan majrur, tapi ada beberapa kemungkinan. Jadi tidak harus majrur karena kata-kata yang masuk setelah itu bisa jadi isim, bisa jadi apa namanya? Bisa jadi bukan berbentuk isim. Contohnya apa ya? fi'il. Contoh yang apa ya Sazali yang contohnya bukan isim setelah lu itu. Hmm, coba kita cari Sazali. Sini Ana coba cari sebentar. Izin Ana tutup sebentar, Satis. Contohnya ja'alu, lu najaha. Nah, ini setelah lu tidak isim. Lu najaha. Anak-anak. Hmm, ya. Hmm.
Eh, ini sebentar saja, Ana download kitab apa apa Jami'ud Durus sebentar supaya bisa kita lihat contohnya langsung. Oh, mohon maaf, di Kawakib ada ya, saja sebentar, sebentar. Baik, sambil saya mencari jawaban, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan lain dari Asatis. Nah, ini dia Asatis. Anda bacakan ya Asatis, ini dari kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah dari Mutammimah Al-Ajurrumiyah. والمشترك أي من الاسم الموصول وهو ضد النص السابق ستة ألفاظ. Jadi ada yang eh, mustarak, isim mausul yang bisa dimasuki isim zahir, maaf, yang bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dia fleksibel, mustarak di sini maksudnya. Ada 6 lafaz. Yang pertama man, wa ma, wa ayu, wa al, wa dhu bimana alladhi la bimana sahib. وذا فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع ya. Al-mudzakkari min dzalika kullihi wal muannas 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 mudzakkar musanna jamak dan seterusnya. Kalau yang lu pemakaiannya di sini adalah ini masih fi ayyi amma al wa amma lu ini dia. Fa khasatan bi lughati tayyi, berarti ini juga tidak berlaku umum, hanya dipakaikan di bahasa kabilah Tayyi. Takulu contohnya ja'ani dzu qama. Ja'ani dzu qama. Ja'ani dzu qama. Dzu qamat dzu qama. Nah, berarti sepertinya Ustaz Zul, memang setelah dzu yang bimana mausul itu tidak dimasuki isim, harus dengan fiil. Dari contoh-contoh yang disebutkan oleh pengarang di sini, setelah dzu, setelah za, kalau dia bermakna mausulah, maka harus setelahnya itu fiil, tidak boleh dengan isim. Karena kalau dipakaikan setelahnya isim, isim sifat ya tentu yang secara khusus, maka tidak tidak bermakna. Wallahu alam saja. Mungkin dalam bahasa atau ada pandangan juga mengatakan boleh, wallahu alam. Tapi eh, dalam kawakib tadi harus fiil setelah dzu yang bermakna
alladzi atau bimakna isim mausul. Nanti bisa Asatis lihat di halaman apa ini? Halaman 62 Al-Kawakibud Durriyah. Ya, begitu kira-kira Sazo berarti setelah du kalau yang bimakna isim mausul harus dengan apa? Harus dengan fiil, harus dengan fiil. Lalu kalau zu bimakna sahib, syaratnya harus setelahnya isim jenis, tidak boleh isim sifat atau tidak boleh setelahnya sifat. Harus isim jenis. Jadi itu dua syarat. Harus isim harus bimakna sahib kalau yang artinya kalau yang termasuk asmaul khamsah. Kemudian yang kedua tambahannya adalah diidhofahkan kepada isim jenis. Isim jenis. Ya begitu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita coba pastikan lagi di kitab-kitab lain apakah bisa du yang artinya isim mausul itu masuk kepada isim baik itu yang isim jenis maupun isim sifat atau yang bermakna sifat. Baik. Bagaimana Sazul? Cukup Ustaz. Baik. Baik asatidz sekalian, kita pindah ke fikih insyaallah. Nah, sekarang kita masuk babun najasah, bab tentang najis. Jadi, najis itu adalah eh, kullu mustakzarin, setiap yang kotor fi nazari syar'i, dalam pandangan syariat. Jadi tidak seluruh yang najis itu kotor menurut medis. Atau sebaliknya, tidak seluruh yang kotor menurut medis itu najis menurut syariat. Walaupun keduanya ini merujuk kepada sesuatu yang kotor. Contoh apa yang najis menurut syariat tapi tidak menurut kesehatan atau menurut medis, misalnya khamar, ya. Itu menurut syariat najis tapi menurut kesehatan atau menurut medis itu tidak najis. Contoh yang kotor menurut medis tapi tidak menurut syariat, contohnya ingus. Kotor menurut medis tapi tidak menurut syariat. Kotor di sini dalam artian tidak tidak sah sholat ketika benda tersebut melekat di tubuh, pakaian atau tempat sujud. Jadi itu najis. Najis pun terbagi menjadi tiga. Najis mukhaffafah, najis mughallazah, najis mutawassithah. Kita mulai dulu dari najis yang mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah setiap air seni anak kecil yang belum mengkonsumsi selain ASI dan belum sempurna 2 tahun komariah. Nah, itu masuk kategori najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah itu hanya ada satu, yaitu air seninya bayi laki-laki. Jadi keluar yang bukan air seni, berarti kotoran buang air besarnya, BAB-nya itu bukan najis mukhaffafah lagi. Udah masuk najis mutawassithah. Jadi harus yang masuk kategori najis mukhaffafah air seni anak bayi laki-laki, jadi hanya laki-laki, yang perempuan tidak termasuk. Anak bayi perempuan sejak lahir itu buang air kecilnya atau air seninya itu najis mutawassithah. Jadi ini khusus untuk laki-laki saja. Lalu anak itu belum mengkonsumsi selain ASI sebagai asupan utama gizinya. Kalau anak
Misalnya ada anak bayi yang baru umur 1 tahun tapi sudah diberikan bubur misalnya, sudah menjadi makanan pengganti ASI, atau penyeimbang ASI, maka air seninya berubah menjadi statusnya najis mutawasithah. Jadi memang harus ASI saja sebagai asupan gizi utamanya. Kecuali kalau misalnya anak tersebut sakit, itu kan butuh obat. Obat itu kan bukan ASI. Nah, itu ditolerir, tidak dihitung. Begitu pula ketika akikah, kan ada diumatkan misalnya disunahkan dengan kurma, maka itu juga tidak dihitung. Karena kurma yang dimakan ketika akikah tania itu bukan sebagai asupan gizi, tapi mengamalkan sunnah saja untuk tabarruk ya. Oke, seperti itu juga. Lalu belum genap berumur 2 tahun komariah. Kalau lewat saja 1 hari dari tahun komariah, maka air seninya berubah menjadi najis mutawassithah. Jadi itu syarat najis mukhaffafah. Harus air seni anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI sebagai asupan utama nutrisi, kemudian belum genap berumur 2 tahun komariah. Ketika 4 syarat ini terpenuhi, baru najis itu disebut dengan najis mukhaffafah. Kemudian najis mughallazah seperti yang kita ketahui adalah najis dari kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Najis dari kalb wal, wal khinzir dan yang bersumber dari keduanya. Misalnya ada makanan dari khinzir, walaupun dari eh, sehelai rambut khinzir misalnya itu otomatis semuanya menjadi mutanajis. Atau wa ma tawallada minhuma, misalnya ada kalb eh, berketurunan dengan kambing misalnya, maka anaknya juga najis mughallazah. Jadi hewan yang muncul itu juga posisinya najis mughallazah. Atau kalb al khinzir ini beranak, nah ini makin parah lagi. Induknya saja sudah mughallazah, berarti anak yang lahir dari dua perpaduan ini juga mughallazah. Itu najis mughallazah. Kemudian najis mutawassithah apa? Selain yang kita sebutkan sebelumnya, ini masuk najis mutawassithah, najis pertengahan. Berarti pipisnya anak perempuan, bayi perempuan, pipisnya bayi laki-laki yang sudah genap 2 tahun ke atas, 2 tahun dan ke atas berikutnya, kotoran manusia, kotoran sapi, dan seterusnya itu masuk kategori najis mutawassithah. Apa fungsi kita membedakan najis-najis ini? Fungsinya adalah bagaimana cara menyucikannya. Karena berbeda cara menyucikan najis mughallazah dengan najis mutawassithah, begitupun dengan najis mukhaffafah. Cara mensucikan najis mukhaffafah bagaimana? Kalau najis mukhaffafah itu sedikit, ya, karena najis itu seperti ini. Sebelum sebelum kita lanjutkan, bahwasanya najis itu akan tetap dihukumi najis bagaimanapun kondisinya. Misalnya air seni sapi, air pipis sapi, itu walaupun didiamkan 1.000 tahun sehingga tidak ada lagi baunya, warnanya, dan rasanya, itu tetap dihitung sebagai najis. Walaupun kita siram dengan air, atau kalau kita di pelajaran di muzakarah sebelumnya kan ada istilah bil mukatsarah, menyucikan air itu dengan memperbanyak volume. Nah, kalau air seni sapi tadi walaupun sudah ratusan tahun sudah hilang semua tanda-tanda itu air seni sapi, walaupun disiram atau dicampur dengan air berapa banyak pun, maka zatnya itu tetap tetap najis ya, tetap najis, tidak bisa diapa-apakan. Dan benda yang tersentuh atau terkena najis, maka hukumnya mutanajis. Misalnya di lantai, kena pipis anak bayi, sudah kering pipisnya, nggak ada lagi bau, nggak ada lagi warna, maka tetap tempat yang pernah menempel pipis bayi itu tetap dihukumi sebagai mutanajis. Namanya mutanajis atau najisnya hukmi. Dia secara hukmi masih mutanajis. Jadi harus tetap disucikan dengan air. Disucikan dengan air. Seperti itu. Kita kembali ke cara menyucikan najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah itu cara menyucikannya adalah dengan memercikkan air suci ke tempat yang terkena najis. Dengan catatan najis mukhaffafahnya tidak banyak. Misalnya seperti ini.
ada pipis bayi tadi yang laki-laki dengan syarat-syaratnya itu menempel ke lantai, kemudian kering. Nah, itu tidak perlu disiram dengan air yang banyak, cukup dicipratkan saja air. Sekira-kira sudah basah permukaan yang terkena tadi, maka hukumnya sudah suci lagi. Yaitu cara menyucikannya. Tapi kalau air pipis anak kecil tadi menggenang, maka itu tidak cukup hanya dengan memercikkan air, harus dikeringkan dulu apa namanya pipis tadi, atau dibasuh dengan air yang banyak sekalian. Nah, itu cara kalau najis mukhafafahnya banyak. Jadi cara membersihkan najis mukhafafah dengan memercikkan itu hanya berlaku kalau najisnya sedikit. Oke, mohon maaf, Mas Etis. Tadi saya terlempar lagi. Kita lanjutkan. Jadi, membersihkan najis mukhafafah dengan memercikkan air itu hanya berlaku kalau najis mukhafafahnya sangat sedikit atau sudah mengering, tinggal hukminya saja. Ya, kalau masih banyak, maka tidak cukup hanya dengan memercikkan air saja. Oke, lalu kita berpindah ke najis mughallazah. Najis mughallazah membersihkannya adalah dengan 7 kali basuhan air suci lagi mensucikan, dan salah satu basuhan tersebut dicampur dengan tanah. Baik itu di basuhan pertama, basuhan kedua, atau basuhan ketiga, dan seterusnya. Boleh di basuhan yang mana saya. Tapi afdalnya adalah di basuhan yang pertama. Tujuannya apa? Tujuannya agar di basuhan berikutnya juga membersihkan bagian yang terkena tanah tadi. Jadi, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu eh faksilhu bisa bin ihdahunna biturab. Kalau kena bejana kalian dengan jilatan anjing, maka basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Satu dengan tanah. Lalu bagaimana kalau eh, ada orang Muslim pernah makan makan kalbul khinzir misalnya? Apakah cara juga seperti itu? Maka jawabannya iya. Berarti orang tersebut harus berkumur-kumur 7 kali dengan air suci lagi mensucikan, dan salah satunya bercampur dengan tanah. Lalu bagaimana kalau orang yang sehari-harinya ber apa namanya bersinggungan dengan kalbul khinzir, maka dia harus menyucikan seluruh tubuhnya dengan menggunakan tanah dan 7 kali basuhan. Ya, jadi itu cara membersihkan najis mughalladhah. Lalu najis mutawasithah bagaimana? Najis mutawasithah yang terakhir caranya membersihkan seperti biasa, yaitu menghilangkan zat najisnya kalau masih ada. Setelah itu mengguyurkan air yang suci lagi mensucikan di tempat yang terkena najis. Nah, itu cara membersihkan najis berdasarkan jenis-jenisnya. Najis mukhafafah, najis mughallazah, dan najis mutawassithah. Oke, kita coba masuk ke sini. Faslun alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Fasal berikutnya yang disucikan dari najis itu, atau najis yang dapat disucikan itu ada 3. Jadi ada beberapa jenis najis yang bisa disucikan. Ini yang disebutkan oleh pengarang di sini. Pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar itu apabila menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, ini dikisahkan kalau khamar itu dibiarkan dengan kondisi tertentu dia bisa menjadi cuka. Nah, perubahan khamar menjadi cuka itu menyebabkan dia tidak najis lagi. Tapi kalau dalam proses menjadi cukanya tadi ada ikut campur manusia, ada zat lain yang ditambahkan, maka cukanya menjadi cukanya juga menjadi najis. Seperti itu. Kemudian wajil dul maitati idza dubil.
jilid bangkai apabila disama. Dan jilid bangkai di sini maksudnya jildu selain jilid kalb wal khinzir dan kulit manusia. Dan eh, ya jildul maitah dan hewan-hewan yang tidak halal dikonsumsi. Ya jildul maitah itu jadi maksudnya yang boleh disama di sini adalah misalnya bang ada kulit sapi yang 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 apa yang mati tapi tidak disembelih. Nah, itu bisa disucikan dengan cara di dubh, dengan cara disama ya kalau bahasa kitanya. Sedangkan kalau kulit kalb wal khinzir itu bagaimanapun juga tidak bisa menjadi suci. Sedangkan kulit manusia itu sebabnya adalah penghormatan kepada manusia. Kita tidak boleh di diolah lagi kulit kulit manusia. Yang berikutnya wa masara hayawanan, segala sesuatu yang berubah menjadi hewan. Ini maksudnya eh, hewan yang muncul, misalnya kalau kita ambil contohnya adalah ada beberapa jenis belatung atau ulat yang muncul dari keju. Keju-keju tradisional itu biasanya kalau didiamkan itu akan muncul ulat-ulat belatung kecil-kecil. Nah, itu hukumnya halal, tidak najis. Itu hukumnya halal, tidak najis. Pertama, karena dia muncul dari zat yang suci. Beda kalau belatung yang muncul dari bangkai. Nah, itu hukumnya juga najis. Oke, jadi ada tiga jenis najis yang bisa disucikan. Najis yang bisa disucikan. Kemudian faslun. Wan najasatu thalathun ini sudah kita sebutkan tadi. Mughallazatun, mukhaffafatun, mutawassitatun. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, itu najisnya kalb wal khinzir dan cabang dari keduanya, maksudnya yang bersumber dari keduanya atau salah satunya. Wal mukhaffafah, sedangkan najis mukhaffafah adalah baulus sabi, pipisnya anak kecil laki-laki, alladzi lam yat'am, yang belum mengkonsumsi ghairal laban, selain air susu, walam yablugh al-haulaini, dan belum sempurna 2 haul umurnya, 2 tahun qamariyah. Jadi standarnya itu harus tahun qamariyah. Jadi dalam fikih rata-rata yang menjadi patokan itu adalah tahun qamariyah, bukan tahun syamsiah. Wal mutawassitatu, najis mutawassithah adalah selain najis yang disebutkan sebelumnya, itu masuk kotoran sapi tadi eh, dan seterusnya. Faslun al-mughallazatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab. Mughallazah itu disucikan dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan ainnya dulu, itu zat najisnya dulu. Kalau masih ada ainnya, zat najisnya, benda najisnya, maka belum dihitung basuhan itu menjadi basuhan pertama dari yang 7. Misal seperti ini, di tangan atau di kaki saya itu ada kotoran eh, kalb misalnya. Saya langsung siram saja, padahal kotoran tadi masih menempel. Nah, itu tidak sah, tidak dihitung 1 dari 7. Harus memang dibersihkan dulu, tidak ada lagi najisnya, kotoran kalb tadi. Baru setelah itu sah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ihdahun nabi turab. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah tathuru birasyil ma. Mukhaffafah itu suci atau disucikan dengan cara memercikkan air alaiha, di atas najis, tempat yang menempel najis tadi. Ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Dengan catatan juga harus hilang dulu ainnya. Tadi catatan kalau najis mukhaffafahnya banyak, maka tidak cukup hanya dengan birasyil ma.
tidak cukup dengan memercikan. Harus dihilangkan dulu atau paling tidak sudah sangat sedikit sekira-kira tidak bisa lagi kita kita hilangkan, barulah baru sah. Nah, yang jadi masalah misalnya nih ada kasus kalau anak kecil yang masih ngompol tapi dia sudah. Oke, atau kita ambil dua contoh. Pertama, pipis anak bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan masih mengkonsumsi ASI sebagai makanan nutrisinya untuk asupan nutrisinya. Kan biasanya ngompol di atas kasur. Itu kan ngompol anak bayi itu kan lumayan banyak ya. Biasanya kalau kita itu oleh oleh orang tua kasurnya dijemur. Nah, selagi masih basah, maka tidak cukup hanya dengan memercikkan. Tapi kalau sudah kering, tidak ada lagi tersisa, maka baru boleh dipercikkan. Itu kalau bayi kurang dari 2 tahun. Kalau yang lebih dari 2 tahun, yang lebih dari 2 tahun, walaupun sudah jemur kasurnya, maka najisnya menjadi najis hukmi dan tidak cukup dengan memercikkan. Nah, ini yang susah juga ya. Berarti cara satu-satunya adalah dicuci kasur tersebut. Tapi itu kan menimbulkan masalah berikutnya. Yang mungkin alternatifnya ditutup saja, dialas saja dengan apa dengan dengan alas kasur yang tebal yang sekira-kiranya tidak tidak menempel antara kulit yang tidur dengan tempat yang bernajis tadi. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain. Dan najis mutawassithah itu terbagi menjadi dua, ainiyah dan hukmiyah. Sebenarnya najis mukhaffafah dan najis mughaladhah juga terbagi menjadi dua. Kenapa di sini pengarang lebih fokusnya pada mutawassithah? Karena ini yang umum. Ini yang umum. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu yang masih kelihatan najis di tempat tersebut, di benda yang terkena. Sedangkan kalau hukmiyah itu tidak ada lagi tanda-tanda najis sebelumnya. Sudah bersih, sudah kinclong. Tapi dia tetap dihukumi sebagai mutanajis. Namun disebut dengan mutanajis hukmiyah. Al-ainiyatu hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ainiyah itu yang masih punya warna, bau, dan rasa. Kalau warna masih bisa kita lihat pakai mata, rih bisa kita cium dengan indera penciuman. Kalau ta'am bagaimana? Apakah mesti kita kecap dulu tempat najis itu? Maka jawabannya adalah tidak. Karena mengecap sesuatu yang ada kemungkinan najis hukumnya juga haram. Maksud dari ta'am di sini adalah sekira-kiranya kalau dikecap maka akan ada rasa atau tidak sengaja mengecap yang mutanajis. Contohnya bagaimana? Contohnya kita kan sebelum wuduk itu disunahkan untuk berkumur-kumur. Nah, ketika berkumur-kumur terasa ternyata airnya agak aneh. Pas dilihat ternyata ada bangkai tikus. Nah, itu kan berarti sudah terkecap. Nah, ini yang dimaksud dengan yang memiliki perubahan rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka harus dihilangkan dulu lautnya, rihnya dan ta'amnya. Alirkan air. Baik, Kak Setis, mungkin untuk najis kita cukupkan dulu sampai di sini. Di pertemuan berikutnya, insya Allah kita masuk bab baru, yaitu haid dan nifas. Untuk haid dan nifas ini mungkin agak panjang kita bahas, karena ini kesempatan untuk kita mudzakarah haid dan nifas, karena bab haid dan nifas ini sebenarnya bab yang cukup berat, dan nanti akan kita coba pakai buku berbahasa Indonesia agar lebih mudah kita memuzakarahkannya. Di samping juga nanti untuk pondasi-pondasinya kita ambilkan dari kitab ini. Di, untuk pendalamannya ada sebuah buku yang menurut saya
cukup bagus, bahkan sangat bagus ya. Nanti PDF-nya insya Allah akan saya bagikan. Nah, itu nanti akan kita baca di pertemuan depan insya Allah. Baik, itu dulu untuk pagi ini Asatis Muzakarah Fikih kita. Barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, Asatis, kalau tidak ada, mungkin kita sudahi dulu pertemuan pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada Ustadz Zul. Silakan Ustadz Zul. Nah, langsung aja buat ini si kecil sedang ini nih. Oh, baik, Ustadz. Baik, asatidz sekalian, terima kasih telah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan berikutnya, melanjutkan muzakarah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin asatidz semuanya.